Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari Hidis MP145. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Hidisnya, namun seperti biasa reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Hidis MP145 ini merupakan single planar. MP145 ini juga kolaborasi dengan WDC dan bisa kalian dapetin di Kickstarter. Selain itu juga dia ada limited edition yang cuman ada 199 unit sedunia. Yuk, kita mulai dari dusnya dulu. Untuk penampakan dusnya seperti ini. Ini ada spesifikasinya. Kalau dibuka, dia dusnya rontok. Tuh, ini nggak tahu, sama kurirnya mungkin dibanting-banting kali yang saya punya. Untung cuma dusnya aja yang rontok, IM-nya sampai mendarat dengan aman. Ini dusnya untungnya oke sih, solid. Jadi IM-nya ya untungnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi ya saya bisa ceritain aja. Atau nanti saya kasih penampakannya di sini untuk serpih-serpih remah-remah dari si kotaknya. Untuk IM-nya waktu itu disimpan di sini. Iya, tebel tuh. Ada proteksinya. Saya suka yang aman-aman. Di sini dapat apa aja? Yuk kita buka. Kalau dibuka di dalamnya ada pouch yang jujur aja kekecilan, saya nggak pakai. Di dalam pouch ini ada apa aja? Waktu itu ada kabel, ini cable ties-nya, dan juga ada filternya. Selain itu ada kartu-kartu juga. Ada kartu Hidis, ada manualnya, dan juga kalau nggak salah ada kartu QC-nya. Kalau bisa dikeluarin. Ya, nggak mau keluar dia. Tuh, anggap aja dikasih lihat sama saya. Ini si kotaknya ada 3 set dari eartip bawaannya. Ada eartip vokal, eartip balance, dan bass eartips. Saya nggak pakai ketiganya. Ini dia penampakan dari si MP145-nya. Katanya MP145 ini terinspirasi dari ikan paus. Di bagian sininya ini terinspirasi dari whale-tail fins. Yang ini ada whale blowhole-nya. Ini ventilasi itu kalau bisa fokus kameranya. Ini whale blowholes. Sedangkan yang strip-strip ini dari bagian rorqual plate. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, semoga aja benar. Untuk build quality-nya sendiri ini premium banget. Saya nggak nyangka sama harganya yang murah, cuman 109 USD. Saya kira ini bakal 200 USD atau lebih. Build-nya dia premium, dia dari aluminium kalau nggak salah. Kabelnya juga nggak berat, nggak bikin capek, nggak narik ke kuping, nggak narik ke bawah kayak gini. Ya size-nya normal-normal aja, dan juga ada pilihannya jack-nya 3.5 atau 4.4. Kalau nggak salah yang limited edition kalian dapat 2 kabel. Kabelnya dikasih yang 3.5 dan 4.4. Sayang bukan modular. Untuk fittingnya sendiri di kuping saya yang memang ukurannya besar nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalian harus berhati-hati sebenarnya. MP145 ini size-nya chonky banget, tebal dan juga besar. Ini size-nya kalau di-compare ke Blessing 3 lebih besar MP145. Selain itu nozzle-nya ukurannya sebesar nozzle Blessing 2. Untuk kalian yang nggak cocok sama nozzle-nozzle besar ini, ya harus berhati-hati. Untuk penampakan saat digunakan anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya sendiri dites pakai stock cable, filter rose gold, eartip Akustun AET08,
Dicoloknya ke Hi-Fi Zendek, Hi-Fi Go Blue Moondrop Dawn Pro, dan juga Hidis AP80 Pro X. Gambaran besar dari tonalnya dia mid bass boosted Harman tuning. Saya masuk ke bagian bassnya. Bassnya dia satisfying dan juga dinamis banget. Tapi punya speednya kayak speed planar. Presentasi bassnya itu all-rounder banget. Bisa dipakai di semua genre. Buat EDM bisa banget bassnya punchy dan juga deep. Buat double pedalan atau metalan, ya bisa lah, speednya dia ngejar banget. Untuk jazz, gak masalah, suara bassnya dia megah dan juga memuaskan banget. Bass boostnya dia tuh generous banget. Dari sub bass sampai ke mid bass dia di boost dan juga ada sedikit kolorasi ke area mid range-nya. Tapi jangan khawatir kolorasi mid range-nya gak bikin muddy atau mendem. Saya masuk ke bagian mid range-nya. Untuk mid range-nya sendiri, MP145 ini musikal banget, weighty atau berbobot dan juga lush. Dan juga dia tuh punya timbre yang organik. Camkan. Ini gila sih. Planar tapi timbrenya bisa seorganik atau senatural ini. Beberapa DD aja ada yang timbrenya nggak seorganik dan natural ini. Malah ini planar, dia punya timbrenya oke banget. Vokal di set ini juga enak banget. Natural, nggak ada kesan plastiki tipikal planar gitu deh. Baik male dan female vokal di sini dibawain dengan cara yang berbobot. Yang tadi saya bilang kebantu kolorasi dari bassnya. Ini bikin suaranya malah tambah enak kalau menurut saya pribadi. Nggak cuman vokal aja, instrumen macam violin, trompet juga enak banget di sini. Saya tuh suka banget dengerin lagu-lagu jazz pakai MP145 ini. Sambil tutup mata kesannya tuh kayak dengerin live performance di kafe-kafe sore hari kayak gitu. Ini sedap banget deh pokoknya. Kita masuk ke treble-nya. Treble dari MP145 ini balance dan gak nusuk sama sekali. Saya rasa Hidis kali ini tuning IEM-nya supaya aman banget ke semua genre musik. Untuk extension-nya dia bagus, dan juga dia bawain treble-nya smooth. Saya pribadi nggak nemu pick sama sekali di suara treble-nya MP145 ini. Kalau misalkan kalian ada yang komen kayak gini, "Bang, berarti kalau treble-nya smooth, detailnya kurang dong." Ya enggak, MP145 ini punya micro detail yang bagus di semua frekuensi termasuk treble-nya. Mungkin memang kebantu juga yang setup-nya dia konfigurasi planar. Kita bahas sedikit mengenai filternya. Pakai filter yang merah, kalian tuh bisa dapetin suara upper mid dan lower treble yang nggak begitu maju. Keseluruhan suaranya jadi lebih mellow dan fokusnya ke area bass. Kalau pakai filter rose gold, dia balance antar semua frekuensi. Pakai filter silver, kalian bisa dapetin suara yang lebih energik dengan upper mid dan lower treble yang lebih forward sedikit. Jadi filternya ini ngefek, bukan cuman gimmick belaka. Selain itu nggak cuman filter sih. Kalian tuh bisa tip rolling juga kalau dirasa masih pengen ganti-ganti dikit sih tonalnya. Dia bawaannya ada 3 set, namun kalau saya pribadi, sound dan comfortnya paling cocok pakai AET08 dari Akustune. Kita masuk ke bagian si teknisnya. Kalau teknisnya nanti saya bakal nyebutin juga beberapa IEM planar lain sebagai konteks gambaran aja. Untuk stage-nya dia above average. Dan termasuk lumayan besar sih sebenarnya. Dibandingkan sama Timeless OG dan juga S12 Pro dan Dioko, MP145 ini punya stage yang lebih megah dari ketiga yang saya sebutin tadi. Untuk separasinya seperti kebanyakan planar. Gak ada bertumpuk sama sekali di tes di lagu-lagu kayak lagunya Plini, NZK, J-Pop, Trivium. Untuk imaging ini termasuk bagus banget. Imagingnya udah berasa kayak full size planar headphone. Sundara. Dia bawain suaranya tuh bagus dan ada banyak banget 3D depth information-nya. Untuk detail retrieval-nya juga ini bagus banget. Sekelas sama OG Timeless dan S12 Pro. Kalau Timeless sama S12 Pro tuh dia bawain suaranya lebih gimana ya? Kalau bahasa saya sih lebih barbar untuk ngejar detail retrieval-nya. Si MP145 ini dia terkontrol banget,
tapi dia nggak ada kehilangan detail sedikit pun. Kalau misalkan saya harus deskripsiin suaranya MP145 jadi satu kata tuh, saya rasa elegan kali ya, dia masuk banget. Saya bahas sedikit untuk pairingnya. Kalau saya pribadi suka banget colokin MP145 atau semua planar sih sebenarnya ke produk-produknya iFi. Karena dia tuh punya in-house tuningnya yang condong musikal dan ke arah warm. Jadi sinerginya tuh bagus banget. Tapi kalau misalkan kalian mau colok contohnya kayak ke Dawn Pro atau AP80 Pro X, kalian tuh bisa dapetin suaranya lebih gimana ya? Netral dan juga lebih fokus ke micro contrast dan micro detail. Kalian juga sebenarnya bisa aja colokin MP145 ini ke smartphone langsung karena memang Hidisnya sendiri bilang mereka buat MP145 ini nggak berat dan cocok untuk ke semua gadget portable. Tapi ya namanya kalau diderek langsung ke handphone ya nggak bakal keluar maksimal deh potensi si IM-nya. Jadi kalau saran saya sih minimal colokin MP145 ini ke dongle DAC atau ya sejenisnya deh. Biar lebih maksimal aja sih suaranya. Saya masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke 7Hz Timeless OG. Timeless suaranya lebih fun, tapi dia ada sedikit peak dan juga deep di area treble region-nya yang bikin suaranya kurang balance dan kurang natural kalau di-compare ke MP145 ini. Timbernya MP145 juga jauh lebih natural dan organik dibandingkan sama Timeless. Sedangkan kalau technicality-nya MP145 ini 11-12 banget sama Timeless OG. Jadi kalau misalkan kalian ikutan beli langsung di super early bird price-nya di Kickstarter, yang cuma 109 USD ini worth it banget kalau menurut saya pribadi. Kalau di-compare-nya ke S12 Pro. S12 Pro dia bawain suaranya lebih ke arah V-shape kalau dibandingin sama MP145. Dia fun banget bass-nya dan treble-nya. Tapi treble S12 Pro di kuping saya termasuk agak sedikit bright ya. Berasa bikin capek kalau didengerin jangka panjang. Kalau untuk teknisnya sendiri, si MP145 saya rasa lebih bagus sedikit dari S12 Pro di semua aspeknya. Kalau di-compare-nya ke 7Hz Dioko, gimana tuh? Dioko lebih murah dari MP145. Suaranya Dioko dia ke arah tipis dan juga bright. Fittingnya Dioko termasuk salah satu IM yang saya nggak bisa pakai lama-lama. Dipakai lebih dari 2 jam sakitnya bisa 2 hari. Kayak yang bengkak malah daun telinga saya. Gak cuma itu, treble-nya juga Dioko tuh bikin capek untuk didengerin. Dan juga berasa banget timbre metalik planarnya. Secara teknis, MP145 ini di atas Dioko dari seluruh aspeknya. Yuk kita compare aja sekalian si MP145 ini ke HiFiMan Sundara. Sundara kita tahu sendiri dia full size headphone yang suaranya ke arah netral sedikit condong bright. MP145 ini bisa ngalahin Sundara dari timbre planarnya yang minim banget. Namun kalau secara teknikal ya Sundara masih menang terutama di detail retrieval-nya kalau dibandingin sama MP145 ini. Masuk ke konklusinya. Konklusinya jadi gimana sih? MP145 ini rilis yang surprising banget menurut saya dari si Hidis. Yang ngebikin saya ngejual banyak koleksi saya karena jadi banyak yang nggak kepake, nggak kesentuh, berdebu. Karena saya punya si MP145 ini. Awalnya saya kira MP145 waktu pertama kali denger tuh minimal 200 USD lebih kali. Tapi ternyata dia super early bird price-nya cuma 109 USD. Kalau saya dari pribadi sih ini easy yes banget ya, gas aja. Mau bayar pajak juga masih worth it aja. Namun ya balik lagi sih, kalian sendiri yang bisa nilai atau nentuin MP145 ini cocok atau enggak sama selera kalian. Ya udah segini aja review saya kali ini. Apabila dirasa membantu boleh dong sub, like, dan share juga. Sekian dari saya, terima kasih udah mampir. Bye-bye.